Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku, Feti Ira. Nah, jadi kali ini aku mau membuat video tentang pendapatan dan pengeluaran versi aku ya teman-teman. Jadi ini tuh ada beberapa requestnya teman-teman gitu yang penasaran tentang penghasilan aku yang masa kerja 2 orang tapi penghasilannya cuma sekian. Ya, jadi di sini aku jelaskan ya teman-teman. Penghasilan aku 1 bulan itu kurang lebihnya 1 juta, dan selama ada corona ini aku itu jarang berangkat karena anak aku nggak ada yang jagain, jadi aku nerimanya cuma 700.000. Dan penghasilan suami aku itu 2 juta, itu masih kotor, bersihnya 1.800.000. Nanti aku kasih gambarnya di atas ya. Nah, jadi untuk penghasilan 2.500.000 ini real ya teman-teman ya. Ini benar-benar kerja dari 2 orang gitu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek sendiri untuk UMR Kota Pekalongan itu berapa. Dan untuk penghasilan kami berdua itu di bawah UMR gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya teman-teman, aku bersyukur karena aku masih punya penghasilan bulanan gitu. Nah, jadi setelah aku mendapatkan gaji di sini langsung aku bagi-bagi gitu ya teman-teman, langsung aku bayarin untuk kebutuhan aku, kewajiban gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama aku bayar rumah 850.000, terus aku juga ada listrik 250.000, mohon maaf, ada SPP untuk anak aku 200.000, sama ada arisan ikut di kantor aku 100.000 per bulan. Terus aku juga beli kuota untuk aku sama Pak suami. Di sini aku kasih budget 100.000. Jadi di sini aku bulatkan saja ya teman-teman. Sebenarnya ini juga ada lebihannya gitu. Nah, jadi totalnya 1.500.000, tapi di sini aku kelupaan, aku belum masukin yang lain-lain. Lain-lain ini antara gas, iuran sampah dan air ya teman-teman. Di sini aku kasih budget 100.000, ini totalnya 1.600.000. Buat teman-teman yang tanya, kenapa kok ambil rumah? Rumah kan riba kayak gitu ya teman-teman. Ada cerita di balik semuanya ya teman-teman. Semisal aku nggak bayar rumah, pasti aku bayar cicilan untuk kontrakan ataupun kos kayak gitu. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya teman-teman, untuk penghasilan aku 2.500.000 dikurangi untuk kewajiban pokok inti gitu ya teman-teman 1.600.000. Jadi masih sisa 900.000, dan ini mau nggak mau ini harus cukup untuk 1 bulan ke depan. Nah, jadi untuk belanja bulanan di sini aku kasih budget 500.000. Yang utama aku membeli beras untuk keluarga aku 12 kilo 120.000. Terus ada susu anak aku itu pakainya Vidoran 2 kardus, aku kasih budget 100.000, tapi sebenarnya ini lebih ya. Nah, terus yang terakhir di sini juga ada pampers anak aku. Nah, jadi kadang si Dava itu masih suka ngompol, kadang juga enggak. Padahal sebelum bobo itu sudah pasti aku nyuruh anak aku untuk pipis kayak gitu ya teman-teman. Tapi kadang tetap kebobolan. Nah, terus ini untuk sisa uang belanja bulanan aku ini 220.000 ya teman-teman. Jadi ini 220.000 itu harus cukup untuk kebutuhan rumah seperti minyak, sabun mandi, sabun cuci kayak gitu. Itu harus cukup mau nggak mau. Nah, dan alhamdulillahnya untuk kebutuhan aku itu kan nggak selalu setiap bulan habis kayak gitu. Jadi aku bisa memutar-mutarkannya ya teman-teman ya. Uangnya itu diputar-putar. Jadi uangnya pusing kayak gitu ya. Jadi ini yang setiap bulan aku beli ini ada pokoknya seperti itu ya teman-teman. Untuk kopi Pak suami juga wajib ya teman-teman, karena kalau nggak ngopi kan kasihan gitu ya. Nah, jadi untuk budget 900.000 sudah aku ambil untuk belanja bulanan 500.000, itu masih sisa 400.000. Mau nggak mau ini harus cukup untuk belanja mingguan. Untuk belanja mingguan di sini aku budgetin 100.000 per minggu, aku kalikan 4 jadi 400.000. Nah, terus di sini juga pasti banyak pertanyaan ya teman-teman, gimana cara nabungnya, jajan anak, uang bensin, sedekah untuk orang tua. Terus ada juga jatah Pak suami kayak gitu pasti, dan lain-lain pertanyaan itu pasti muncul kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk penghasilan aku kan pas-pasan, aku nggak bisa nabung, aku anggap saja arisan itu sebagai tabungan. Dan ini untuk bayar rumah sebenarnya ini cuma 820, sudah bersih sama admin dan lain-lain. Dan jadi di sini untuk bayar rumah sisa 30.000 ya teman-teman.
Nah, jadi alhamdulillah setiap bulan aku sudah bisa menabung 130.000 per bulan. Untuk kuota sebenarnya ini cuma 40 ribuan untuk aku sama Pak suami. Jadi ini totalnya 80 ribu. Masih sisa 20 ribu. Terus ini untuk lain-lain, untuk gas aku 1 bulan 20 ribu. Untuk sampah 15 ribu sama air 30 ribu. Totalnya 65 ribu. Di sini juga masih ada sisa 35 ribu. Nah, jadi untuk kewajiban ini aku bulet-buletin gitu ya teman-teman, supaya ada lebihannya gitu. Dan terus untuk belanja bulanan di sini untuk budget 500.000 itu alhamdulillah selalu cukup, selalu sisa walaupun 50.000. Untuk belanja mingguan pun pasti ada sisa ya teman-teman. Di sini sisanya paling nggak 40.000 untuk belanja mingguan. Nah, jadi di sini aku totalin semua dari lebihan-lebihannya ya teman-teman. Di sini masih sisa 140.000. Nah, ini lumayan. Bisa untuk sodako, kalau sodako mas seikhlasnya ya, semampunya kita kayak gitu. Terus bisa untuk beli bensin, kalau bensin untuk motor aku kurang lebihnya itu 1 bulan 80.000, karena Pekalongan itu kota kecil, kemana-mana deket gitu ya teman-teman. Nah, untuk jajan anak, rokok Pak suami bisa ambil dari lebihan uang yang di sini. Sesekali ya Pak suami minta uang rokok ke aku, tapi selebihnya dia itu mencari tambahan sendiri. Dan untuk jajan anak juga aku pakai uang yang lebihan ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini itu cukup untuk aku 1 bulan. Nah, terus di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman tentang aplikasi yang aku pakai dalam pembukuan bulanan aku ya teman-teman. Di sini aku pakai buku kas. Buat teman-teman yang belum download, langsung aja kalian bisa dapetin aplikasinya di App Store ataupun Play Store. Terus di sini berhubung aku sudah download, jadi di sini langsung aku buka aja. Terus di sini aku sambungin kode OTP-nya, bisa dikirim melalui WhatsApp maupun SMS kayak gitu. Nah, jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk pembukuan pribadi dan bisa juga untuk usaha gitu ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku masukin nama aku dan bisnis aku. Berhubung aku nggak buat bisnis, jadi aku tulis aja untuk pembukuan gitu ya teman-teman. Dan di sini ada 3 menu. Ada transaksi yang pertama nih, semisal aku itu jadi punya penghasilan penghasilan sebulan aku masukin aja di sini 2.500.000, terus langsung aku pilih kategorinya ya teman-teman, gaji. Jadi kita itu nggak usah ngetik-ngetik kayak gitu ya teman-teman, nggak usah nyatet-nyatet. Terus di sini aku kasih aja tulisan hasil kerja suami istri gitu ya teman-teman, karena memang penghasilan aku sama Pak suami itu 2.500.000 dan biasanya diterima di tanggal 1. Terus di sini aku pilih metode pembayarannya melalui transfer bank gitu. Terus di sini aku simpan. Nah, jadi otomatis ya teman-teman, di sini saldo aku tertera 2.500.000. Nah, terus semisal aku mau beli listrik nih teman-teman, di sini masuk ketagihan, terus aku ketik aja untuk listrik. Biasanya aku beli listrik itu di tanggal 2, dan terus secara tunai gitu ya teman-teman, uangnya secara tunai, terus aku bayar secara lunas dan otomatis masuk kayak gitu, dan otomatis saldo kita itu langsung kelihatan uang kita masih sekian. Nah, terus di sini juga aku mau bayar rumah nih. Bayar rumah budgetnya 850.000. Terus di sini aku masuk ke cicilan. Nah, aku ketik aja di keterangannya. Nah, di sini aku ketik bayar rumah gitu ya teman-teman. Berhubung kan aku jatuh temponya tanggal 7. Di sini aku tentuin tanggalnya, berhubung tanggal 7 itu Minggu 61, jadi di sini aku klik aja di tanggal 5 hari Jumat. Berarti terakhir aku bayar rumah itu di hari Jumat gitu ya teman-teman. Terus berhubung kan ini belum dibayar, jadi aku klik yang belum bayar gitu. Nanti aku mau bayarnya secara tunai. Terus di sini mau aku simpan transaksi, terus tambahin kontak aja. Di sini biar kayak ada alarmnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini mau aku masukin untuk kontaknya Pak suami aja. Nanti
kayak biar ada alarmnya gitu, biar berkode gitu ya teman-teman. Nah terus langsung aja aku simpan. Ini berhasil ya teman-teman. Nah jadi ini tuh kelihatan kalau kita belum bayar, ini tuh ada kode di atasnya, itu ada tulisan belum lunas kayak gitu ya teman-teman. Nah kita pindah ke menu hutang. Jadi ini otomatis aku memiliki hutang sebanyak 850.000. Nah di sini aku pindah lagi, semisal aku mau nambahin transaksi lagi ya teman-teman. Aku ada budget 200.000. Di sini aku gunakan untuk pendidikan, di sini untuk bayar SPP gitu. Terus untuk SPP biasanya tanggal 10, jadi untuk tanggalnya nggak aku ganti gitu ya teman-teman. Langsung aja lunas tunai, terus aku simpan. Nah berhasil ya teman-teman. Nah semisal kita mau bayar rumah nih, udah tanggal 5, terus langsung aja di checklist tandai lunas. Nah terus disimpan gitu. Pokoknya ini tuh aplikasinya itu mudah banget ya teman-teman. Nah ini untuk tulisan belum lunasnya ini sudah hilang ya teman-teman. Nah aku langsung cek ke menu hutang, otomatis hutangnya sudah 0, sudah nggak punya hutang, intinya sudah nggak punya tanggungan gitu. Nah jadi ini tuh memudahkan banget. Jadi kita langsung bisa ngetik-ngetik aja di sini tanpa harus buka-buka buku, tanpa harus oret-oret, dan nggak perlu khawatir tulisannya itu hilang ya teman-teman ya, karena ini tuh bisa dilihat secara terinci gitu. Nah terus di sini semisal ada orang yang mau pinjam kita juga bisa klik aja tambah transaksi. Berarti kan kita memberi hutang gitu ya teman-teman, kita yang checklist yang memberi. Di sini semisal ada yang pinjam uang aku 50.000, namanya Andil. Ini itu di menu hutang ya teman-teman. Aku kasih nama aja Andil. Terus semisal dia pinjemnya itu mau buat beli buku, aku ketik aja di sini beli buku. Dia pinjem uang aku di tanggal 10. Langsung aja aku simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Terus di sini juga bisa diatur tanggal jatuh tempo. Semisal si Andil mau ngembaliinnya tanggal 15. Dan di klik aja, nanti kita bisa ngasih pemberitahuan dia lewat WhatsApp ataupun apa gitu. Nah tanggal 15-nya semisal si Andil sudah membayar, nah kita klik aja yang di bagian hutang di kolom menerima gitu, terus kita masukin uangnya Andil, dan sudah deh selesai, si Andil sudah nggak punya hutang alias 0. Nah jadi buat teman-teman yang mau pakai aplikasi ini juga bisa banget ya teman-teman, karena ini tuh bisa didapat secara gratis, mudah dan aman pastinya, tanpa kita harus mengoret-oret di buku kayak gitu ya. Nah jadi sekian sharing tentang penghasilan dan pengeluaran versi aku ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Aku pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.